Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usolli mu'alla rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, berbagai tanggapan terhadap kisah Aki. Ada yang nyebut perjuangan tinggi, ada yang nyebut belum keberuntungan dan lain sebagainya. Itulah yang Aki alami. Sebetulnya sumber-sumber ketidakbaikan di mana-mana pun ada. Hanya yang Aki tahu di perkebunan juga hanya pada saat waktu Aki jadi juru tulis timang. Jadi itu saja yang diceritakan. Nah, setelah Aki bekerja di Bank Pasar Kosgoro cabang Bandung Timur, padahal nggak tahu apakah ada cabang Bandung Barat. Pasti kalau cerita Kosgoro, waktu itu afiliasinya dengan Golkar. Karena Kosgoro itu kan Pak Isman, Jenderal Isman ya, itu para pengurus yang ada di Bandung Timur itu pada umumnya pejabat-pejabat di kehutanan. Ada Pak SA, SO, P, tidak usah disebut, itunya sudah pada meninggal. Pak Sur, Pak Sum, itu reng-rengan direksinya. Sedangkan kantornya tidak begitu besar, kecil saja. Ya, jadi bukan bank yang seperti BRI begitu, tapi Bank Pasar itu ya 2 tingkat lah itunya kantornya. Karyawannya paling ada 11 orang. Ya yang di situ operasional di situ, kecuali direksi-direksi kan tidak ada. Waktu itu tata usahanya adalah Ibu Susi, Siti Kususi namanya, orang Jawa. Kemudian operasional itu Kang Iid. Sekarang nggak tahu di mana. Cleaning service Salamet dan Aki mulai dari bantu-bantu lem, nganterin surat sebagai kurir, itu pun alamatnya tidak tahu. Nah kemudian dari situ Aki meningkat menjadi penagih. Jadi penagih dilatih dulu oleh Pak Kang Iid, asalnya Kang Iid pelatih itu. Nah penagih itu. Kemudian Aki nagihnya itu kemana? Karena nasabah Bank Kosgoro ini adalah bank pasar. Jadi ke pasar-pasar. Jadi yang pinjam uang itu adalah orang-orang yang dagang di pasar, yang punya jongkok, yang punya kios. Gitu. Tidak semua orang pasar, karena pasar itu kan luas. Berapa pasar? Banyak. Pasarnya itu Bandung Timur itu kan mulai dari Pasar Kosambi. Itu sekarang besar sekali. Dulu juga banyak ratusan ya. Kiosnya itu sudah ratusan, 200 lebih. Tapi yang pinjam ya paling ada 10 atau 20 orang waktu itu. Kemudian Pasar Jemar. Pasar Jemar itu dekat Cicadas ya. Disebutnya Pasar Jemar. Ada lagi Pasar Cikaso. Di Jalan Cikaso kan. Itu jalan apa? Ya yang ke daerah-daerah PPI ke situ. Kalau kesananya sekarang itu adalah BKKBN. Terus Pasar Haurgelis. Ada lagi pasar, Haurgelis nggak kebawa ke Bandung Timur. Ada pasar Kiara Condong, ada lagi pasar Halimun, Jalan Halimun itu yang dekat itu. Jadi keliling ke sana, ya setiap hari itu. Karena pinjamannya itu, misalnya pinjam waktu itu 1 juta. 1 juta itu sehari itu harus lunas 1 bulan itu, yaitu kurang lebih 40 berapa ribu gitu. Memang tidak tinggi. Nah, itu yang mungkin terus sirkulasi keuangannya itu tinggi. Bagus lah begitu. Aki penagih. Penagih itu bukan hanya setoran. Kalau orangnya yang baik kadang-kadang memberi apa yang dia jual. Ada yang beri kangkung, ada yang beri asin begitu. Sehingga Aki dengan selamat, ya Aki kan tidurnya di kantor di situ ya. Dokter tidur di kantor. Nah, Aki itu di situ ya. Sorenya, kemudian ada ini kebanggaan. Aki kan semangat untuk sekolah itu tetap tinggi.
Akhirnya Aki mendaftar di sekolah karyawan SMA Indra namanya. SMA Indonesia Raya yang berada di Karapitan. Ada pilihan, sekolah itu bisa sore atau bisa malam. Padahal kelasnya sama gitu. Bisa sore, bisa malam. Karena banyak misalnya, tapi pelajarannya sama. Masuk sore boleh, masuk malam boleh. Jadi Aki juga kadang-kadang masuk sore, kadang-kadang masuk malam. Karena menagih keliling itu, ya, keliling itu bisa sampai sore. Bisa sampai sore. Bisa jam 4, tapi pada umumnya dari mulai jam 11 pagi itu pakai ini, sepeda, pakai sepeda, penagih. Jadi hafal. Dan itu di Kosambi itu banyak orang Jawa yang dagangnya. Ibu Sariem, Ibu Dalikem gitu. Jadi kenal waktu itu ya. Terus ke Bandung Timur. Sampai ke Halimun, Kiara Condong, Cicadas, Pasar Jemar ya, Pasar Cikaso. Dan lain sebagainya. Akhirnya juga sudah ada lupa-lupa lagi ya. Ada Pasar Malabar kalau tidak salah. Kalau Pasar Malabar bukan Gede Cinta Asih. Dan lain sebagainya. Nah pejabat-pejabat ini, para direkturnya jarang ke kantor. Tapi kan kantornya dekat tuh. Pejabat-pejabat kehutanan itu yaitu di Jalan Ahmad Yani yang di perempatan itu. Itu kantor kehutanan yang gede. Ya Perhutani di situ. Nah disitulah para pejabatnya. Yang operasional sehari-hari adalah Pak Sumiarsa. Yaitu yang adiknya Pak Yuyun Wirasasmita. Kata Kang Budi, saya waktu di Unpad rektornya Pak Yuyun. Berarti pada masa itu ya, yaitu masih keturunan dengan istri karena ya mungkin agak jauh, tapi kampungnya dekat di sana, yaitu di Desa Cibodas, kita Desa Cukang Gendeng, tapi perbatasan gitu ya itu. Nah, jadi keuntungan Aki itu sudah mulai menagih kemana-mana gitu ya. Terus hasilnya bagus, selama setahun bagus sekali berjalan ya. Bu Susi sebagai KTU suka merintah ke Aki apa yang diperintahkan. Kang Iit jadi operasional dan lain sebagainya. Lupa lagi yang lainnya. Begitu ya. Kemudian kepercayaannya tinggi. Jadi kepercayaannya tinggi di bank itu. Yaitu deposan para deposito itu kebanyakan dari itu mahasiswa para luar negeri. Mahasiswa luar negeri. Ada yang dari Malaysia itu paling banyak. Kompleknya di Jalan Karapitan yang jalan apa itu ya yang sekarang masuknya ke Jalan Burangrang kan ada terobosan tadi situ pada kontraknya. Jadi mempercayakan ke Bank Pasar Kosgoro depositonya banyak. Ada yang namanya Dolah Bahar, ada Mile Kuyuhir dan lain sebagainya. Ada juga yang dari India. Jadi mahasiswa dari Malaysia, mahasiswa dari India banyak menyimpan duitnya di Bank Pasar Kosgoro cabang Bandung Timur. Begitulah kehidupan kurang lebih hampir 1 tahun lebih. Jadi Aki itu siang kerja keliling menagih pakai itu sepeda, kemudian kantong digantungkan karena uang-uang itu dimasukkan ke situ. Uang-uang receh lah ya. Dan tidak ada yang setoran 100 ribu itu nggak ada. Paling 40 ribu, 30 ribu, terus begitu. Ada yang bayar, biasa ada yang tidak bayar, itu mahal biasa. Ya, tapi besoknya didobel gitu. Selama Aki menagih, cukup disebut berprestasi juga karena masukannya banyak. Jadi cara menagihnya harus humanis, itu dilatihkan. Seperti itu. Nah, jadi Aki hafal kan wilayah Bandung Timur itu. Malam, nah sekarang dibagi 2. Kadang-kadang Aki bantu-bantu di wayang orang, tapi kadang-kadang juga Aki sekolah. Jadi sekolah di SMA Indonesia Raya Jalan Karapitan. Kadang-kadang ke sekolah itu pakai sepeda, tapi kadang-kadang bisa jalan kaki juga. Tidak begitu jauh kan, ya mungkin 1 kilometer lebih lah. Kan lewat Parapatan 5 masuk ke situ ya. Disitulah kehidupan Aki. Ceritanya ya orang tua juga merestui. Dan Aki jarang pulang. Walaupun minggu kadang-kadang malam minggunya kan rame tuh wayang orang sampai subuh. Jadi tidak tidur, kadang-kadang ketiduran di Bandung aja ya. Jadi makan itu bisa beli atau bisa ngaliwat dengan Selamat. Itu teman Aki yang paling setia ya, Selamat. Kemudian
Banyak kawan-kawan yang sering datang ke bank, ibu-ibu sudah mulai terkenal Aki di Bandung Timur itu. Dan juga Aki selalu didatangi para mahasiswa itu, para mahasiswa yang menyimpan deposito sebulan sekali kan mengambil bunga, belum main belum main rekening-rekening, kadang-kadang masuk di situ. Itulah kehidupan yang pertama. Tapi itu hanya berjalan 1 tahun ya. Apa selanjutnya kita kisahkan besok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.